Jadi, dia bangun sebuah penjara yang tentunya di dalamnya itu mewah banget, yang dikenal dengan nama penjara La Catedral. Di penjara ini, Escobar hidup mewah. Bahkan, walaupun di dalam penjara, dia tetap bisa menjalankan bisnisnya. Cuman pemerintah nggak suka. Ya pada akhirnya, pemerintah memutuskan untuk mengambil dan menangkap Escobar dari penjara ini. Dan itulah juga yang menjadi awal dari kehancurannya. Ya pada akhirnya di tahun 1993. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Ferry Irawan di channel FI Media. Di mana pada channel ini lo bakal dapat cerita-cerita menarik, baik cerita horor maupun fenomena paling panas, beserta banyak konspirasi nasional dan juga internasional. Nah, kesempatan malam hari ini gua akan membahas salah satu sosok yang sangat kontroversial dan fenomenal di dunia. Dan sosok ini juga punya dampak yang gede banget bagi sejarah dunia. Yap, siapa lagi kalau bukan Pablo Escobar. Escobar ini nggak cuma terkenal di Kolombia, tapi juga di seluruh dunia. Semua orang ya hampir pasti tahu nggak sih? Kalau ngomongin Escobar, pasti yang ngebayang tuh kayak kekayaan yang luar biasa, kehidupan yang mewah, dan tentu bisnis narkoba yang sudah mencapai pasar global. Dan bukan cuma itu, bisnis narkobanya itu dimulai dari nol. Dan Pablo Escobar juga berasal dari orang yang nggak punya. Cuman siapa sih sebenarnya dia? Kita bakal ulas semua. Dari mulai awal karirnya hingga akhir hidup yang tragis. Pablo Emilio Escobar Gaviria lahir pada tanggal 1 Desember 1949 di Rio Negro, Antioquia, Kolombia. Berasal dari latar belakang sederhana, dia dibesarkan di Medellin sebagai anak ketiga dari 7 bersaudara. Ayahnya merupakan seorang petani dan ibunya bekerja sebagai guru. Escobar sempat terlibat dalam menjual batu nisan curian, terlibat dalam beberapa skema seperti menjual ijazah palsu dan menyelundupkan peralatan stereo. Hingga pada akhirnya, Escobar pun putus sekolah. Kendati demikian, setelah memasukkan ijazah sekolah menengah atas, Escobar sempat kuliah dan dia bercita-cita menjadi pengacara kriminal, politisi, bahkan presiden. Namun pada akhirnya ia menyerah karena kendala keuangan. Tak lama kemudian ia mulai mencuri mobil yang mengakibatkan penangkapan pertamanya pada tahun 1974. Dia juga memerankan peran penting dalam melakukan kasus penyelundupan rokok ilegal. Dan pada tahun 1970-an, Kolombia muncul sebagai lokasi utama penyelundupan ganja. Dalam catatan sejarah dunia, Pablo Escobar awal mulanya merupakan penyelundup ganja kecil-kecilan. Jadi kayak orang magang gitu. Masih ya apa ya? Ya masih magang lah ibaratnya dia. Dan selama masa itu, Escobar terutama menculik pengusaha Diego Echevarria, kemudian membunuhnya pada tahun 1971. Dia secara bertahap beralih ke perdagangan kokain. Dia pun menyadari potensi keuntungan yang sangat besar karena posisi strategis Kolombia antara pusat budidaya kokain di selatan dan pasar Amerika Utara yang menguntungkan. Kiprah Escobar dalam dunia narkotika sangat spektakuler. Pada tahun 1976, dia mendirikan suatu organisasi kriminal yang terkenal dan berkembang menjadi kartel Medellin. Kartel Medellin merupakan sebuah organisasi perdagangan narkoba yang berbasis di Medellin, Kolombia, yang kemudian menjadi salah satu kelompok kriminal paling kuat dan berpengaruh dalam sejarah dunia. Operasi ini melibatkan banyak cara, mulai dari kapal selam hingga pesawat kecil yang mendarat di medan terpencil. Mereka menetapkan rute pertama penyelundupan, mengangkut kokain dalam jumlah besar dari Peru, Bolivia, dan Ekuador melalui Kolombia ke Amerika. Kenaikan pesat Escobar menarik perhatian Dinas Keamanan Kolombia yang menyebabkan penangkapannya pada bulan Mei 1976 ketika sejumlah besar kokain ditemukan dalam mobilnya. Karena berhasil mempengaruhi proses hukum, akhirnya dia dibebaskan. Dan tahun berikutnya, agen yang menangkapnya langsung dibunuh. Infiltrasi Escobar ke pasar narkoba menciptakan permintaan kokain yang belum pernah terjadi sebelumnya di Amerika. Di bawah kepemimpinannya, kartel Medellin menguasai sebagian besar pasar kokain global, mengendalikan lebih dari 80% kokain yang dikirim ke Amerika.
Operasi besar-besaran ini memberinya penghasilan besar dan mendapatkan julukan Raja Kokain. Dan kekayaan Pablo Escobar yang melimpah memberinya gaya hidup yang mewah. Di antaranya pesawat pribadi, rumah mewah, serta rumah persembunyian, termasuk perkebunan seluas 7.000 hektar. Lahan itu mencakup kebun binatang yang menampilkan sekitar 200 hewan, termasuk gajah, jerapah, dan kuda Nil, sebuah danau, taman patung, lapangan terbang, arena adu banteng pribadi, lapangan sepak bola, lapangan tenis, danau buatan, dan berbagai fasilitas lainnya untuk keluarga dan kartelnya. Dan nih, kalau urusan duit, Escobar tuh nggak main-main. Di puncak kejayaannya, di perkiraan kekayaannya tuh mencapai 30 miliar dolar. Yang biar lebih gampang nih, lu bayangin aja. 30 miliar dolar itu setara dengan 500 triliun rupiah. Lu bayangin aja lu, punya duit segitu. Cuman, seperti kata orang, semua yang indah yang didapat dari sesuatu yang tidak bagus tidak akan bertahan lama. Pada akhirnya, karir Escobar mulai goyah. Pemerintah Kolombia didukung oleh Amerika Serikat akhirnya mulai melawan bisnis narkoba yang dia bangun. Konflik antara Escobar dengan pemerintah semakin sengit, bahkan sampai bikin ribuan orang jadi korban. Escobar juga mulai membangun tentara pribadi dan jadi salah satu tokoh yang paling ditakuti di dunia. Cuman masalah Escobar nggak cuma muncul dari pemerintah. Kartel-kartelnya, anak buahnya juga banyak yang membelot dan diem-diem mengkhianati dia. Cuman, yang paling bikin dia jatuh adalah keputusan dia untuk bikin dan masuk ke penjara sendiri. Jadi, dia bangun sebuah penjara yang tentunya di dalamnya itu mewah banget. Yang dikenal dengan nama penjara La Catedral. Di penjara ini, Escobar hidup mewah. Bahkan, walaupun di dalam penjara, dia tetap bisa menjalankan bisnisnya. Cuman pemerintah nggak suka. Ya pada akhirnya, pemerintah memutuskan untuk mengambil dan menangkap Escobar dari penjara ini. Dan itulah juga yang menjadi awal dari kehancurannya. Ya pada akhirnya di tahun 1993, setelah berbulan-bulan dia diburu, akhirnya Escobar tewas ditembak kepolisian Kolombia di Medellin. Dan gitu deh, akhir kisah dari salah satu kartel narkoba terbesar dalam sejarah dunia. Well, itu dia guys, sedikit cerita tentang Pablo Escobar. Dari seorang yang cuman pengusaha kecil, sampai akhirnya menjadi raja kokain dengan kekayaan luar biasa. Tapi ya itu, hidupnya nggak bisa dibilang happy ending. Dalam dunia kriminal, walaupun lu bisa jadi kaya dan berkuasa, cuman nggak ada jaminan buat hidup lu bisa tenang. Escobar menjadi bukti nyata bahwa kejahatan nggak bisa bertahan selamanya. Oke guys, dari segitu aja pembahasan kisah hidup tentang seorang Pablo Escobar. Kalau lu pada demen cerita kayak gini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Biar gak ketinggalan cerita-cerita menarik selanjutnya. Dan kalau ada yang mau nanya-nanya dan ngasih komentar atau tambahan, kalian bisa drop langsung di kolom komentar. Sekian dari gua dan see you the next content.